Halo, selamat datang di modul tahap pemanenan dari bab sumber sampah organik, pengolahan dan pemanenan produk. Sebelumnya, kita telah belajar mengenai pengolahan sampah organik. Modul kali ini, kita akan belajar tentang cara menyiapkan area, alat dan bahan untuk pemanenan, hingga cara menyiapkan produk yang keluar dari tiap ukuran saringan yang digunakan untuk diproses lebih lanjut. Dari modul ini, Anda akan memahami cara menyiapkan area, alat dan bahan yang digunakan untuk pemanenan, menentukan ukuran saringan dan seberapa banyak saringan yang dibutuhkan, indikator seperti apa yang perlu diperhatikan agar pemanenan lancar, serta cara menyiapkan produk yang keluar dari tiap ukuran saringan yang digunakan untuk diproses lebih lanjut. Proses ini bertujuan untuk mendapatkan fraksi larva. Walaupun memang pada tahap ini larva masih tercampur dengan residu. Untuk mendapatkan fraksi larva semurni atau sebersih mungkin, kami membagi kegiatan ini menjadi dua tahap. Tahap pertama adalah tahap mekanis, di mana Anda akan melihat bagaimana material dari dalam box dimasukkan ke dalam hopper, lalu konveyor membawa material tersebut ke dalam saringan, di mana material tersebut akan terpisah menjadi 3 fraksi, yang akan kita bicarakan lebih detail di slide berikutnya. Tahap yang kedua adalah pemisahan manual. Setelah kami amati, meskipun kami mencoba untuk mendapatkan fraksi larva semurni mungkin, ternyata masih ada partikel residu yang tercampur dengan fraksi larva. Residu yang tersisa ini harus dipisahkan secara manual, dan pergerakan larva membantu kami dalam proses tersebut. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Karena larva BSF mempunyai kecenderungan untuk mendorong material yang tidak mereka makan, yaitu residu, karena sudah tidak bernutrisi lagi bagi larva. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, tahap pemisahan dimulai dengan material yang telah dimakan oleh larva BSF dari unit konversi, yang telah siap untuk dipanen dan akan terbagi menjadi 3 fraksi. Bagian pertama yang akan keluar dari saringan paling atas adalah residu yang kasar. Material ini umumnya terdiri dari partikel-partikel yang tidak dapat dihancurkan menjadi potongan-potongan yang lebih kecil dan juga tidak dimakan oleh larva, sehingga material tersebut tetap utuh ketika keluar dari mesin pencacah. Material yang biasa ditemukan pada fraksi ini adalah bahan organik yang keras, seperti biji, kulit buah, kayu, dan bahan anorganik yang tidak terpilah dari sortasi kasar. Bagian kedua yang akan keluar dari bagian tengah saringan adalah larva. Walaupun di sini larva masih tercampur dengan sedikit residu yang ukurannya mirip dengan ukuran larva. Fraksi ketiga yang keluar dari saringan paling bawah adalah residu halus, yang biasa disebut dengan fresh, yaitu kotoran larva yang dihasilkan setelah memakan sampah organik. Perhatikan secara seksama bahwa untuk ketiga fraksi tersebut terdapat perbedaan ukuran partikel yang berkaitan dengan ukuran saringan yang digunakan, yaitu 3 dan 7 mm. Jadi, semua residu yang ukurannya lebih besar dari 7 mm akan tetap berada di atas saringan. Semua material yang ukurannya di antara 3 hingga 7 mm akan berada di bagian tengah. Sedangkan di bagian paling bawah adalah material yang lebih kecil dari 3 mm, karena material tersebut dapat melewati ukuran saringan yang berukuran 3 mm. Kemudian, setelah tahap mekanis, dilanjutkan dengan tahap pemisahan secara manual, di mana larva BSF yang masih tercampur dengan sedikit residu, yang ukurannya sama dengan ukuran larva, dipisahkan dengan cara membuang residu di bagian paling atas, yang telah terdorong oleh gerakan larva seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Residu kasar yang ada di saringan paling atas dan residu yang diambil secara manual tadi dapat dikomposkan. Residu halus atau fresh dari lapisan bawah dapat langsung dimasukkan ke dalam karung plastik dan dikomposkan secara terpisah, dengan cara menambahkan air ke dalamnya setiap 3 hari. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang proses pengomposan, kami merekomendasikan kepada Anda untuk menonton video MOOC dari IAWAK tentang pengelolaan sampah kota di negara berkembang. Seperti pada modul sebelumnya dalam bab ini, kami tidak akan menunjukkan peralatan seperti yang sedang Anda lihat di bagian operasional. Namun,
kami akan berfokus untuk menunjukkan bagaimana proses pemisahan dapat terjadi dan perbedaan ukuran fraksi setelah proses pemisahan. Kami juga akan menunjukkan kepada Anda cara memisahkan residu dari larva secara manual. Seperti yang Anda lihat di sini, adalah peralatan-peralatan yang digunakan di fasilitas BSF kami, yang mana karena dimensi beberapa alat yang terlalu besar untuk studio, sehingga tidak kami tunjukkan gambarnya secara detail. Alat pertama yang digunakan pada tahap pemanenan adalah mesin ayak, yang terdiri dari konveyor dan mesin ayak getar. Konveyor dibuat secara khusus dan mesin ayak getar bermerek Guanyu GY1002S berdimensi 100 x 100 x 106 cm dengan menggunakan dinamo 2 HP atau daya kuda, tegangan 380 yang mana menggunakan 3 koneksi fase dan 1440 RPM. Kami juga menggunakan ember berkapasitas 80 liter untuk menyimpan fraksi yang keluar dari ketiga corong pengeluaran dan sekop untuk memindahkan fraksi tersebut. Untuk menimbang box-box konversi, kami menggunakan timbangan berkapasitas 150 kg dengan akurasi 50 gram. Di sini, kami juga menggunakan troli untuk memindahkan ember 80 liter, box-box konversi, dan timbangan 150 kg. Tahap pemanenan dimulai dengan pertama-tama kita siapkan area pemanenan. Di video ini, kami akan menunjukkan tahap pemanenan dengan menggunakan saringan kecil dan akan berfokus pada perbedaan ukuran residu. Selanjutnya, ambil palet yang akan dipanen pada hari tersebut dengan cara mengecek jadwal setup atau panen dan pindahkan ke area pemanenan menggunakan troli palet. Tampilkan lagi jadwal penyiapan dan pemanenan. Selanjutnya, ambil 3 box pertama yang berisi campuran residu dan larva dari palet dan letakkan di atas timbangan. Catat beratnya di lembar kerja. Selanjutnya, kosongkan isi ketiga box tersebut satu persatu ke dalam corong pemasukan sehingga material secara bertahap diangkut ke atas saringan oleh konveyor. Di sini, kami hanya menunjukkan kepada Anda material yang seharusnya keluar dari tiap ukuran saringan di mesin ayak. Ulangi proses penimbangan tersebut sampai satu palet selesai dipanen. Saat pemanenan palet, pastikan bahwa material yang keluar dari saringan berasal dari satu palet yang sama. Fraksi pertama yang keluar dari mesin ayak akan memiliki ukuran yang besar. Lalu, ember berisi fraksi ini kemudian ditimbang dan dicatat untuk selanjutnya dibuat kompos. Fraksi kedua yang keluar dari saringan yaitu residu halus, ditimbang, dicatat lalu dimasukkan ke dalam karung. Fraksi ketiga yaitu larva yang masih tercampur dengan residu yang berukuran sama dengan ukuran larva. Residu tersebut diambil secara manual dengan tangan dari bagian atas box yang terdorong oleh gerakan larva. Setelah residu tersebut terambil cukup banyak, maka box berisi larva dapat ditimbang dan beratnya dicatat. Jadi, kegiatan yang baru saja Anda saksikan terbagi menjadi 2 teknik. Teknik yang pertama yaitu pemanenan palet atau pemanenan secara mekanis. Dilakukan dengan memindahkan satu palet ke mesin ayak sesuai dengan jadwal palet yang dipanen pada hari tersebut. Kemudian, letakkan ember kecil di bawah corong pengeluaran fraksi dari saringan. Selanjutnya, nyalakan mesin ayak dan konveyor. Nyalakan timbangan berkapasitas 150 kg dan timbang berat 3 box kosong. Kemudian, ambil 3 box pertama, timbang dan catat beratnya sebelum mengosongkan isinya ke dalam corong pemasukan. Ulangi proses ini untuk semua box dari satu palet yang sama, sambil mengganti ember di bawah corong pengeluaran fraksi dengan yang kosong, apabila ember tersebut sudah penuh, untuk memastikan bahwa hasil panenan dari satu palet terpisah dari palet lainnya. Selanjutnya, ulangi proses ini untuk palet lain yang akan dipanen pada hari tersebut. Teknik yang kedua yaitu pemisahan secara manual. Dilakukan dengan mengambil residu yang terdorong oleh gerakan larva di bagian atas box. Kemudian, timbang berat larva terpanen, catat beratnya, dan ulangi untuk box lain dari satu palet yang sama, serta ulangi langkah-langkah tersebut untuk palet lainnya. Ada 2 langkah pencatatan data. Yang pertama adalah pemanenan palet di mana berat box dalam satu palet ditimbang dan dicatat,
serta berat larva yang ditimbang setelah dipisahkan secara manual. Untuk tahap pemanenan, ada dua tabel di lembar kerja yang perlu diisi. Tabel pertama diisi dengan berat box. Seperti pada tabel yang sedang Anda lihat, tabel tersebut cukup untuk mengisi panenan dari 3 palet. Berarti, tabel ini bisa digunakan untuk mencatat data panenan hingga 3 palet per harinya. Namun, kali ini kami hanya akan mencontohkan panenan dari 1 palet saja. Pertama-tama, catat kode palet, sebagai contoh P3, lalu catat berat setiap 3 box yang diletakkan di atas timbangan yang sudah dinolkan, sehingga hanya berat material di dalam box yang ditimbang. Seperti yang Anda lihat, bahwa berat dari semua box dalam satu palet telah tercatat di tabel tersebut. Kemudian, dengan menggunakan kalkulator, Anda dapat menghitung berat total material dalam satu palet, lalu dicatat sebagai berat total dari material yang ada di dalam box dalam satu palet tersebut. Tabel kedua diisi dengan data setelah pemisahan manual, di mana ada fraksi larva dan berat total dari semua fraksi residu. Jumlah dari kedua fraksi ini harus sama dengan berat total material yang dipanen dari satu palet tersebut. Modul berikutnya setelah modul tahap pemanenan akan berfokus pada dua opsi pengkondisian untuk pencucian dan sanitasi atau pembersihan larva setelah tahap pemanenan. Karena ada dua opsi dengan langkah-langkah yang berbeda di daftar kegiatan, di sini kami akan menjelaskan singkat daftar kegiatan berupa langkah-langkah pengkondisian yang sedikitnya perlu Anda lakukan sebelum larva dijadikan pakan hewan. Kegiatan dimulai dengan fokus pada residu halus yang dimasukkan ke dalam karung. Secukupnya air ditambahkan di atas karung, dan karena karung terbuat dari anyaman plastik, air dapat menembus karung dan melembabkan residu halus, yang akan memanas kembali dan menjadi kompos yang matang. Kemudian untuk pencucian larva, siapkan 8 ember berkapasitas 80 liter dan kain saringan tahu. Kain ini terbuat dari bahan yang bisa dilewati air, namun material berukuran besar seperti larva akan tetap berada di dalam kain saringan tahu tersebut. Gantung kain tersebut di dalam ember, masukkan paling banyak 5 kg larva per ember dan cuci dengan air yang mengalir. Air akan tertinggal sedikit di kain dan di antara larva. Selanjutnya, pindahkan larva di dalam saringan tahu Selanjutnya, pindahkan larva dari dalam kain saringan tahu secara manual ke wadah yang lebih besar dan biarkan sisa air menetes selama memindahkan larva dari kain saringan tahu ke wadah besar tersebut. Tambahkan kokopit atau bahan kering lainnya untuk mengeringkan larva yang sudah dicuci dan untuk mengosongkan isi perut larva. Untuk pemeliharaan di pengomposan, tambahkan bahan-bahan organik dari berbagai sumber pada tumpukan kompos yang baru. Bahan organik tersebut dapat berupa residu yang bukan residu halus, residu dari unit pembiakan atau nursery, dan fraksi organik dari sampah yang diterima namun tidak dapat diolah oleh larva BSF. Selanjutnya, balik tumpukan kompos sekali dalam seminggu. Untuk residu halus, setelah ditimbang dan dicatat beratnya, lalu dimasukkan ke dalam karung. Catat berat semua bahan organik yang masuk ke tumpukan kompos sesuai dengan jenisnya. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Anda dapat menemukan lebih banyak informasi tentang proses pengomposan di video MOOC EAWAG tentang pengelolaan limbah padat. Untuk mengingatkan kembali tentang apa yang telah Anda pelajari di modul tahap pemanenan ini, seperti pada modul-modul sebelumnya, kami akan memberikan 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yaitu, sebutkan 3 fraksi yang dipisahkan oleh mesin ayak. Ketiga fraksi tersebut yaitu residu halus atau fresh, larva, dan residu kasar. Pertanyaan yang kedua, apa tujuan dari tahap pemisahan manual? Tujuannya yaitu untuk memisahkan sisa residu yang berukuran sama dengan ukuran larva, sehingga memurnikan fraksi larva yang keluar dari mesin ayak. Saat ini kita sudah berada di akhir modul, di mana Anda telah belajar tentang
cara menyiapkan area, alat dan bahan yang digunakan untuk pemanenan, menentukan ukuran saringan dan seberapa banyak saringan yang digunakan, indikator seperti apa yang perlu diperhatikan agar pemanenan lancar, serta cara menyiapkan produk yang keluar dari tiap ukuran saringan yang digunakan untuk diproses lebih lanjut. Terima kasih telah menonton modul ini dari seri video kuliah online proses pengolahan sampah organik dengan BASF. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat membaca di buku panduan yang dapat diunduh lewat QR Code ini. Kedua materi ini adalah hasil dari proyek Forward oleh EWAK yang bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan didanai oleh SEKO.